Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang sedang menyaksikan acara seminar proposal skripsi pada pagi ini. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di mana atas kemurahannya saya bisa melaksanakan seminar proposal online ini guna memenuhi tugas metodologi penelitian. Dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Devi Rosa Anamisa yang sudah mengajari saya menyusun proposal ini dari awal sampai akhir. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengujian Perangkat Lunak menggunakan metode MKCOL PISP atau Portal Informasi Sekolah Bangkalan, yaitu Sistem Informasi Profil Pendidikan Bangkalan, studi pada Dinas Pendidikan Bangkalan. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Nah, saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul saya pada hari ini. Langsung saja. Nah, yang pertama kita ketahui, Dinas Pendidikan Bangkalan merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan di Bangkalan, yang telah menggunakan perangkat lunak berupa sistem informasi profil pendidikan untuk membantu kegiatan pencatatan sekolah. Sistem informasi profil pendidikan merupakan sistem yang mengolah data dan melakukan proses kegiatan pencatatan sekolah yang mencakup PAUD, SD, SMP. Nah, untuk poin yang kedua, sistem informasi ini diberi nama PISP atau Portal Sistem Informasi Sekolah Bangkalan. PISP atau Portal Sistem Informasi Sekolah Bangkalan merupakan sistem informasi yang baru saja dioperasikan oleh pihak dinas, yang sebelumnya pencatatan dilakukan secara manual. Untuk poin yang ketiga, langkah-langkah dan metode terstandarisasi yang dilakukan untuk menghasilkan sistem informasi aplikasi yang handal, salah satunya standarnya adalah dari MKCOL Software Quality Vector. Untuk poin yang keempat, salah satunya yaitu penilaian pengujian kualitas PISP sebagai alat bantu pencatatan sekolah PAUD, SD, dan SMP yang ada di Bangkalan untuk mengetahui bagaimana kualitas PISP, sehingga pihak dinas dapat mengetahui kualitas PISP dengan adanya ketidaklayakan pada sistem. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana upaya melaksanakan pengujian terhadap PISP atau Portal Informasi Sekolah Bangkalan dengan parameter correctness, reliability, efficiency, integrity pada usability pada sistem Portal Informasi Sekolah Bangkalan. Untuk poin yang kedua, bagaimana tingkatan dari correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability pada sistem Portal Informasi Sekolah Bangkalan. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkatan kualitas sistem perangkat lunak Portal Informasi Sekolah Bangkalan di Dinas Pendidikan Bangkalan berdasarkan tingkat correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu pengujian dilaksanakan pada sistem informasi profil pendidikan di Dinas Pendidikan Bangkalan dilakukan pada tahun 2020. Untuk yang kedua, ada parameter input yang digunakan adalah completeness, consistency, traceability, communicativeness, operability training, simplicity, modularity, self-document, software system independent, dan hardware independent. Untuk batasan masalah yang ketiga, ada pengujian menggunakan parameter output, correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Untuk batasan masalah yang keempat, sistem informasi profil pendidikan PISP, Portal Informasi Sekolah Bangkalan berbasis web. Untuk yang kelima, sistem ini mencakup data sekolah PAUD, SD, dan SMP. Untuk yang keenam, dalam penelitian menggunakan metode MKCOL untuk menguji kualitas dari sistem informasi PISP atau Portal Informasi Sekolah Bangkalan. Untuk yang ketujuh, penyimpanan data pada database profil sekolah. Yang kedelapan, data yang diambil dari sekolah yaitu data siswa, data guru, dan sarkas. Untuk yang kesembilan, data yang digunakan adalah data tahun 2020. Yang selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Fradia Muninggal pada tahun 2015 yang berisi pengujian kualitas dengan matriks correctness dan usability sistem informasi alumni menggunakan metode MKCOL. Uji kualitas dilakukan untuk memudahkan para alumni dalam memperoleh informasi tracer studi berupa perubahan data diri legalisir. Uji kualitas ini dilakukan dengan metode MKCOL.
Untuk penelitian sebelumnya yang kedua yaitu dilakukan oleh Daya dan Adi pada tahun 2015 yang berisi uji tingkat kelayakan sistem informasi unit kesehatan sekolah berbasis website di SMK Muhammadiyah 1 Bantul dengan faktor cost and call yang telah dilakukan menyatakan bahwa hasil penilaian oleh pihak pengguna menyatakan bahwa sistem ini sangat layak untuk digunakan. Untuk penelitian sebelumnya yang ketiga dilakukan oleh Anggara tahun 2017. Membangun sebuah sistem informasi berbasis web tentang pengolahan data nilai praktikum, uji kualitas dengan berdasarkan nilai pretest, nilai praktikum, dan nilai respons. Nilai kualitas sistem menggunakan metode MPCOL. Penelitian sebelumnya yang keempat dilakukan oleh Asriandat pada tahun 2018 yang berisi pengujian kualitas sistem informasi tugas akhir mahasiswa kualitas teknik menggunakan metode MPCOL mendapatkan hasil bahwa sistem informasi tugas akhir mahasiswa Fakultas Teknik mendapatkan nilai total kualitas 74,18 dengan predikat baik. Penelitian sebelumnya yang kelima dilakukan oleh Willy Nugraini pada tahun 2019 yang berisi uji kualitas sistem informasi akademik dari ketiga matriks dengan komponen menu data master kurikulum mendapatkan hasil dengan nilai lebih dari 80%. Untuk poin selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dari awal sampai akhir. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga penentuan variabel penelitian, yang keempat penyusunan instrumen penelitian, yang kelima uji kelayakan instrumen dengan nilai uji validitas dan uji reliabilitas. Yang keenam ada pengumpulan data berupa populasi dan sampel, dan ketujuh analisis data yaitu skala penelitian, metode perhitungan faktor kualitas, perancangan pengujian dan perancangan pengujian MPCOL. Dan terakhir adalah rekomendasi. Terus selanjutnya yaitu ada penentuan variabel penelitian. Nah, di product operation ini saya meneliti variabel itu ya ada 5 variabel yaitu correctness, reliability, efficiency, dan integrity usability. Untuk poin yang selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian sistem PISP. Untuk yang pertama indikator correctness dengan penilaian completeness. Yang pertama yaitu sistem PISP sudah menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dinas pendidikan. Yang kedua, fitur-fitur yang terdapat pada sistem PISP sudah berfungsi semua. Untuk yang selanjutnya yaitu penilaian konsistensi yang isinya desain tabel di setiap halaman sama, desain form di setiap halaman, tata cara pengolahan data di setiap form sama, peletakan tombol pada setiap form sama, dan format laporan pengolahan semua data sama. Untuk penilaian traceability, pengguna dapat melakukan pelacakan waktu atau tanggal dan jam pengolahan data. Untuk selanjutnya ada instrumen checklist audit aplikasi. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang dijawab dengan cara men-checklist. Untuk pertanyaan pertama adalah apakah aplikasi sistem PISP ini sudah dilengkapi dengan login access seperti adanya permintaan username dan password. Untuk yang kedua, apakah password yang digunakan pada aplikasi PISP dibuat oleh user yang bersangkutan. Untuk yang ketiga, apakah terdapat permintaan perubahan password secara berkala dalam mengakses aplikasi PISP pada Dinas Pendidikan Bangkalan. Yang keempat, apakah user menggunakan kombinasi angka dan huruf dalam menentukan password. Yang kelima, apakah ada pengendalian dalam pembatasan wewenang untuk mengakses aplikasi PISP pada Dinas Pendidikan Bangkalan. Yang keenam, apakah ada fasilitas tambahan jika user lupa password dan user ID. Yang ketujuh, jika password salah diisi, apakah akan terjadi penolakan pada menu login aplikasi PISP? Yang terakhir, yang kedelapan, apakah user ID dan password dihapus jika user sudah tidak bekerja lagi pada Dinas Pendidikan Bangkalan? Untuk poin yang terakhir, ada uji coba skenario. Berdasarkan teori MPCOL, metrik yang melalui uji kelayakan kuesioner hanya metrik operability. Berikut hasil uji coba skenario. Yang pertama yaitu sistem informasi PISP mulai digunakan. Sistem informasi PISP
memiliki petunjuk penggunaan. Sistem informasi PISP memberikan informasi saat user melakukan kesalahan. Dan keempat, menu dan submenu yang ada di sistem informasi PISP mudah ditemukan. Yang kelima, tampilan sistem informasi ini menarik. Dan yang terakhir adalah saya merasa puas dengan tampilan interface pada sistem ini. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini mengenai seminar proposal skripsi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.